Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maya Sarina Sution, NPM C1C019058, mahasiswi S1 Akuntansi angkatan 2019. Pada bab ini, akuisisi pada nilai tercatat itu terbagi menjadi 3 materi, yaitu yang pertama, ketika perusahaan induk mengakuisisi pada nilai tercatat ekuitas, tapi kepemilikannya penuh dengan mengakuisisi 100%. Dalam penyusunan laporan keuangannya itu dibagi lagi menjadi 2, yaitu menyusun laporan keuangan konsolidasi sesaat setelah akuisisi dan setelah periode akuisisi. Yang kedua, akuisisi dengan kepemilikan sebagian, artinya induk mengakuisisi perusahaan anak di atas 50% tapi tidak sampai 100%. Dan yang ketiga, ada isu seputar konsolidasi. Sebelum masuk pada bab ini, perlu diketahui bahwasanya perusahaan investor yang memiliki saham hanya 0-20% atau 20-50%, mereka tidak menyusun laporan keuangan konsolidasi karena masing-masing entitas baik investor maupun investi itu terpisah baik secara catatan maupun pelaporan. Sedangkan untuk kepemilikan di atas 50%, entitas induk dan entitas anak tetap melakukan pencatatan masing-masing dan dapat memilih metode yang ada. Tapi dalam penyusunan laporan keuangan, entitas anak tidak menyusun laporan keuangan karena mereka merupakan suatu entitas yang tergabung. Jadi, yang menyusun laporan keuangan konsolidasi itu entitas induk dengan mengkonsolidasi semua data dari perusahaan anak. Entitas induk akan menggabungkan transaksi yang ada dan menjadi suatu laporan keuangan yang tunggal yang disebut laporan keuangan konsolidasi. Perusahaan akan menyusun laporan keuangan konsolidasi ketika sesaat atau sejak perusahaan itu memiliki pengendalian atas suatu perusahaan sampai dengan berakhirnya pengendalian tersebut. Selanjutnya adalah materi akuisisi pada nilai tercatat. Ketika perusahaan induk mengakuisisi perusahaan anak pada nilai tercatat dari ekuitas, maka tidak ada yang namanya diferensial atau selisih karena perusahaan induk menyerahkan imbalan kepada perusahaan anak sebesar nilai tercatat ekuitas perusahaan anak, sehingga tidak ada selisih pada nilai tercatat dengan kepemilikan penuh. Contohnya, PT Nusantara mengakuisisi PT Andalas dengan memberikan imbalan sebesar 100 miliar. Ekuitas yang dimiliki perusahaan Andalas itu sebesar 100 miliar juga. Karena PT Nusantara tadi mengakuisisi 100%, imbalan yang diserahkan tadi sama dengan jumlah ekuitas yang dimiliki PT Andalas. Maka inilah yang dikatakan mengakuisisi pada nilai tercatat karena tidak ada diferensial atau selisih. Selain itu, dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi itu akan dikenal yang namanya jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi ini bukan bagian dari siklus akuntansi. Jurnal ini berbeda juga dengan jurnal penyesuaian dan jurnal penutup karena jurnal ini tidak akan diposting ke pembukuan baik perusahaan induk maupun perusahaan anak, sehingga tidak akan mempengaruhi pembukuan dari masing-masing perusahaan. Jurnal ini hanya diperuntukkan dalam proses penyusunan laporan keuangan konsolidasi agar akun serta saldo yang tersaji dalam laporan keuangan konsolidasi hanya mencerminkan pengaruh dari transaksi ke pihak non-finansial. Jika ada transaksi yang melibatkan induk dan anak walaupun telah dicatat baik di pembukuan induk maupun pembukuan anak, maka pengaruh itu tidak boleh muncul dalam laporan keuangan konsolidasi, sehingga harus dibuat jurnal eliminasi karena diibaratkan mereka itu bertransaksi ke dirinya sendiri. Selanjutnya, materi prosedur laporan keuangan konsolidasi. Menurut PSAK 65, yaitu 1. Menggabungkan aset liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas sejenis dari entitas induk dan entitas anak. 2. Mengeliminasi jumlah tercatat dari investasi entitas induk pada setiap entitas anak dan bagian entitas induk pada ekuitas entitas anak. 3. Mengeliminasi secara penuh aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas dalam interaksi kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha. Materi selanjutnya yaitu menyusun laporan keuangan sesaat setelah akuisisi. Misalnya, PT Nusantara mengakuisisi saham PT Andalas pada tanggal 2 Januari dan laporan keuangan konsolidasi itu dibuat pada tanggal 2 Januari. Dalam menyusun laporan keuangan sesaat setelah akuisisi,
laporan keuangan yang dibentuk itu adalah laporan keuangan konsolidasi. Karena belum ada transaksi yang dilakukan. Materi berikutnya adalah menyusun laporan keuangan konsolidasi setelah periode akuisisi. Misalnya, PT Nusantara mengakuisisi pada tanggal 2 Januari 2015 dan laporan keuangan konsolidasi itu dibuat pada tanggal 31 Desember 2015. Maka ada transaksi selama satu periode. Selanjutnya, perbedaan laporan keuangan sesaat setelah akuisisi dan setelah periode akuisisi. Yang pertama itu laporan keuangannya, konsolidasinya menjadi lebih banyak. Yang kedua, kertas kerja konsolidasi pada setelah periode akuisisi tidak hanya memuat bagian laporan posisi keuangan, tapi termasuk laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas. Dan yang ketiga, adanya jurnal eliminasi. Materi selanjutnya adalah akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Menurut PSAK 65 tentang penyusunan laporan keuangan konsolidasian, itu harus ada pemisah antara kepentingan non-pengendali dengan bagian efektif dari perusahaan. Misalnya, dalam laporan laba rugi itu disajikan berapa laba yang diatribusikan untuk kepentingan non-pengendali dan berapa laba yang diatribusikan untuk entitas induk. Selanjutnya adalah materi akuisisi pada nilai tercatat dengan kepemilikan sebagian. Nah, contohnya yaitu PT Andalas memiliki jumlah ekuitas sebesar 100 miliar. Lalu PT Nusantara mengakuisisi 80% saham dan menyerahkan imbalan sebesar 80 miliar. Jadi, maksudnya PT Nusantara mengakuisisi 80% saham dari 100 miliar jumlah ekuitas PT Andalas. Sehingga jumlah yang diberikan kepada PT Andalas adalah 80 miliar. Nah, pada ilustrasi tadi, PT Nusantara juga menyerahkan imbalan sebesar 80 miliar. Jadi, jumlah imbalan yang diberikan dengan bagian ekuitas yang dimiliki PT Nusantara atas PT Andalas adalah sama. Sehingga inilah yang disebut dengan akuisisi pada nilai tercatat dengan kepemilikan sebagian. Karena tadi PT Nusantara itu hanya mengakuisisi sebesar 80%, tidak sampai 100%. Dalam akuisisi dengan kepemilikan sebagian ini berarti ada kepentingan non-pengendali di dalamnya. Nah, kepentingan non-pengendali itu adalah ekuitas dari perusahaan anak yang tidak merupakan milik induk. Selain itu, kepentingan non-pengendali akan terlihat di laporan keuangan konsolidasi akibat dari munculnya judi dalam jurnal eliminasi karena ada milik kepentingan non-pengendali yang akan dimunculkan. Oke, materi yang terakhir adalah isu lain seputar konsolidasi. Materi yang pertama ada konsolidasi dengan metode biaya. Nah, dalam menggunakan metode biaya ataupun metode ekuitas oleh entitas induk itu tidak akan menjadikan laporan keuangan konsolidasi yang dihasilkan akan berbeda. Perbedaan antara metode ekuitas dan metode biaya itu hanyalah pada jurnal eliminasi yang dibuat karena terdapat perbedaan pengakuan penghasilan pada entitas induk. Materi yang kedua adalah penyajian dan pengungkapan. Nah, dalam laporan keuangan konsolidasian yang perlu diungkapkan itu yaitu yang pertama ada nama entitas anak, yang kedua lokasi utama kegiatan usaha, yang ketiga proporsi bagian kepemilikan yang dimiliki oleh kepentingan non-pengendali, 4 proporsi hak suara yang dimiliki oleh kepentingan non-pengendali jika berbeda dari proporsi bagian kepemilikan, 5 laba atau rugi yang diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali, 6 akumulasi kepentingan non-pengendali dari entitas anak pada akhir periode pelaporan, dan yang ketujuh ada ringkasan informasi keuangan mengenai entitas anak. Baiklah, dengan berakhirnya penyampaian materi terakhir tadi berarti berakhir pula video ini dalam penyampaian materi mengenai bab 3. Saya mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan dalam penyampaian maupun ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal